Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat sore, salam sejahtera untuk para wanita Deborah GBDI Philadelphia Mouse. Pada saat sore hari ini kembali kita bersyukur, kita akan kembali datang kepada Tuhan di dalam ibadah pada sore hari ini. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada sore hari ini, kami terus merasakan kebaikan dan kemurahan terus Tuhan terus ada dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami para wanita Deborah, kami akan kembali bersekutu beribadah Tuhan kepada Engkau. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan kepada selesainya dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini, kami boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni akan dosa dan kesalahan kami Bapa. Yang menjadi doa dan ucapan syukur kami pada sore hari ini, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Sila Tuhan, mari waktu yang ada kita akan terus bekerja di ladang Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Syukur kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat sore hari ini. Dan sebentar Tuhan kami rindu kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Yesus setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan pada sore hari ini boleh memberkati setiap kami Tuhan, para wanita Deborah yang ada. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh menjadikan kekuatan baru untuk kami boleh senantiasa menjalani kehidupan kami, kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini Tuhan. Kami boleh senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Doa ini kami naikkan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu atau wanita Deborah GBDI Maus yang berbahagia pada sore hari ini. Kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan kita mau sama-sama belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema pada sore hari ini adalah waktu adalah kesempatan. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita baca di dalam kitab Efesus
Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Waktu adalah kesempatan. Kita ingat atau kita tahu ada istilah dunia yang mengatakan waktu adalah uang. Ya. Dan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, waktu adalah kesempatan. Kita sama-sama pada sore hari ini bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan waktu yang panjang ya, bagi kita kaum wanita, di mana kita semua boleh beribadah selama kurang lebih 3 bulan. Kita ada di rumah kita masing-masing, kita beribadah kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan memberkati kita bagi ibu-ibu yang pergunakan waktu yang ada, waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh pakai untuk kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar yaitu dari waktu. Ya, adalah kesempatan bagi kita. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita hari-hari ini. Walaupun kita masih ada di tengah-tengah dunia yang terus bertambah-tambah kejahatan, tetapi Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kita. Kita masih dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita masih dapat beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh menjadi berkat ya, bagi orang lain. Kita akan baca satu ayat di tempat yang lain, yaitu kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Puji Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita yang masih hidup sampai saat ini, katakan waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir ya, mendekati hari kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan kita diingatkan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti kita telah dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, wanita Deborah, mari kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ada di waktu-waktu yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Dan dikatakan antikristus akan datang, bahkan sudah datang banyak antikristus. Itulah sebabnya ya, kita ada di hari-hari terakhir. Ada waktu-waktu, ada waktu yang terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan pakai kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Kita kembali ke Efesus pasalnya yang tadi kita baca kembali, ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, sungguh ibu-ibu, wanita Deborah, kita dapat melihat bagaimana kejahatan yang terjadi
terjadi di dunia ini, khususnya yang kita ada di negeri Indonesia ini, banyak kejahatan terjadi di mana-mana tempat. Dan itu kita sudah mengerti, Tuhan sudah kasih tahu kepada kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau pergunakan dengan sungguh-sungguh. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau nanti kita bisa kembali beribadah di dalam rumah Tuhan, ibu-ibu atau wanita Deborah, mari kita bersama-sama berkumpul, ya, berhimpun di dalam rumah Tuhan. Kita akan pergi ke rumah Tuhan dan kita akan beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Selama 3 bulan ini Tuhan datang kepada ibu-ibu semua, kepada wanita, ke rumah-rumah wanita. Tuhan memberikan firman-Nya, memberikan berkat-Nya, dan kita diberikan waktu masih ada bagi kita boleh bersama-sama beribadah kembali di dalam rumah Tuhan. Kita akan pergunakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ayatnya yang ke-17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita dapat mengerti kehendak Tuhan kalau kita setia kepada Tuhan. Kita setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia beribadah, bahkan setia membaca, mendengarkan firman Tuhan. Di situ kita akan tahu apa kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita selagi masih ada waktu. Jangan seperti dikatakan di dalam Injil Matius, kita akan baca satu contoh bagi kita. Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-3. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-3 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ya, inilah dikatakan gadis-gadis yang bodoh. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita sudah pelajari bersama, kita sudah mendapatkan pelajaran tentang 10 anak gadis, ya. Dan 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Yang 5 bodoh ini dikatakan dia membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Inilah, ya, orang-orang yang bodoh. Dan kata firman Tuhan, kita jangan seperti orang-orang yang bodoh. Kita mempersiapkan diri dengan baik. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak hanya mendengar saja firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan. Ya, dikatakan ayatnya yang ke-14, kita akan kembali ke ayat tadi yang pertama di dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Puji Tuhan, waktu yang masih ada bagi kita, waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, mari kita mau bangun dari tidur, ya. Kita mau bangun dari tidur, dan kita dikatakan Kristus akan bercahaya atas kita. Bangkit dari antara orang mati. Kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-13. Roma pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-11. Roma 13 ayatnya yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi wanita Deborah, mari kita sama-sama bangkit, mari kita sama-sama bangun dari tidur, dan kita akan menjadi terang di mana kita ada, di mana Tuhan percayakan kita tinggal. Kita akan menjadi terang. Kristus akan bercahaya di atas
atas kita semua dan kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Lalu dikatakan tadi, kembali lagi ke ayat pokok kita di dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Ayatnya tadi yang ke-14 kita sudah baca. Sekarang kita akan kembali ke ayatnya yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Setelah kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan kita sia-siakan, jangan kita buang kesempatan yang ada, tetapi sungguh-sungguh kita pergunakan untuk kita dapat bangkit menjadi terang, untuk kita bangkit dan melayani Tuhan. Satu ayat lagi terakhir kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-2. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tuhan, ya. Wanita Deborah, mari kita bangkit, kita menjadi orang-orang yang arif, ya, bukan orang yang bebal, tetapi menjadi orang yang arif, yang selalu siap sedia, berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan di sini di ayat yang terakhir dikatakan bahwa Allah telah berfirman kepada kita, waktu ini atau waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sekaranglah waktunya, ya, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan, ya. Kalau istilah dunia mengatakan waktu adalah uang, ya. Kalau kita membuang waktu, kita akan kehilangan uang. Tetapi di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, bagi orang yang percaya, waktu adalah kesempatan. Kalau kita membuang waktu, kita akan kehilangan keselamatan yang daripada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan boleh mengingatkan kita pada sore hari ini untuk kita dapat pergunakan waktu yang ada, ya, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam dunia ini, kita selama 3 bulan kita berpisah, ya, kita beribadah masing-masing di rumah, tapi satu saat kita boleh kembali dalam rumah Tuhan. Kita semua akan berkumpul bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan buat kaum wanita Deborah. Kita akan tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, segala puji bagi Engkau. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Selama 3 bulan kami boleh Tuhan beribadah di rumah-rumah kami. Tuhan boleh mendidik kami, membimbing kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur, bersukacita Engkau kembali akan memberikan waktu kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan. Biarlah semua kaum wanita Deborah di tempat ini kami boleh bersatu setia Tuhan beribadah kepada-Mu. Kami boleh berhimpun sungguh-sungguh, kami dapat pergunakan waktu yang ada untuk kami boleh bersama-sama melayani Engkau. Tugas-tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kaum wanita di tempat ini, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami tidak sendiri, tetapi Engkau yang menyertai kami dengan pengurapan yang baru. Roh Kudus yang menuntun kami, bimbing kami, untuk kami dapat melakukan firman Tuhan, untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh bangun, bangkit, dan untuk kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa, Kau berkati kaum wanita Deborah di tempat ini. Tuhan Yesus, seperti yang Kau memberkati di tempat lain, kami percaya Tuhan memberkati juga wanita Deborah di tempat ini. Bahkan
sudah beribadah kepadamu, yang sudah mendengarkan firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Ampuni kami segala kekurangan kami Bapa. Kau berkati dimanapun kaum wanita Deborah berada, apapun keadaan mereka, Tuhan memberkati mereka. Yang sakit dijamah diberikan kesembuhan, kesehatan, yang lemah diberikan kekuatan. Satu saat kami boleh bersama-sama berhimpun kembali di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, di doa kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih, haleluya, amin.